Halo Bu Reta dan teman-teman, nama saya Fritz Gera Waltersano dari kelas 10C absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi yang saya gunakan, dan 3 aplikasi yang saya sering gunakan pada laptop saya MacBook. Selamat menyaksikan! Sebelum saya menjelaskan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi yang terdapat dalam MacBook saya ingin menjelaskan apa sih itu perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi. Jadi, perangkat keras adalah komponen fisik yang membentuk komputer. Perangkat lunak adalah program yang berjalan di komputer. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Saya akan menjelaskan perangkat keras yang terdapat dalam MacBook saya. Yang pertama terdapat prosesor atau CPU, chip M1 Pro yang memberikan performa tinggi dan efisiensi daya. Kedua, memori atau RAM sebesar 8GB untuk multitasking yang cukup lancar. Ketiga, penyimpanan atau SSD 512GB untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file. Keempat, kartu grafis atau GPU. Terintegrasi pada chip M1 Pro mendukung tampilan berkualitas tinggi. Kelima, layar. Layar Liquid Retina XDR 14 inci dengan resolusi tinggi dan warna yang akurat. Keenam, papan ketik dan trackpad. Papan ketik ini cukup nyaman dan trackpad Force Touch yang cukup responsif juga. Ketujuh, port. Beberapa port Thunderbolt 4, HDMI, dan slot kartu SDXC untuk konektivitas. Yang terakhir ke-8, baterai yang cukup tahan lama, jadi dapat digunakan sepanjang hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat lunak yang terdapat di MacBook saya. MacBook saya menggunakan macOS Monterey yang merupakan salah satu contoh perangkat lunak utama di MacBook saya. Saya juga menggunakan beberapa aplikasi lainnya, contohnya Pages, Numbers, Keynote yang bisa digunakan sebagai aplikasi perkantoran, Final Cut Pro untuk penyutingan video, Logic Pro untuk memproduksi musik, Safari untuk menjelajahi web. Ada Mail, Messages, Finder, System Preference, dan masih banyak lainnya. Sistem operasi yang saya gunakan pada MacBook saya adalah macOS Monterey. Jadi, macOS Monterey adalah sistem operasi terbaru untuk komputer Mac. Dapat beberapa fitur baru seperti Universal Control, sehingga menggunakan satu keyboard dan mouse untuk mengendalikan Mac dan iPad secara bersamaan. Dapat membantu mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus. Dapat membuat catatan cepat dari mana saja. Berbagi pengalaman menonton video atau mendengarkan musik dengan teman melalui FaceTime. Peningkatan kinerja dan fitur baru seperti tab groups, otomatisasi tugas-tugas, serta peningkatan privasi untuk melindungi data pengguna, yang merupakan fitur-fitur yang cukup bagus. Dan terakhir, 3 aplikasi yang saya sering gunakan di MacBook. Yang pertama adalah aplikasi musik, Safari, dan Microsoft Word. Aplikasi musik di macOS adalah pusat hiburan audio saya. Tidak hanya berfungsi sebagai pemutar musik saja, tetapi juga sebagai perpustakaan musik digital yang lengkap yang terintegrasi dengan layanan streaming Apple Music. Fitur-fitur utamanya seperti mengelola koleksi musik digital, baik yang diimpor dari CD, dibeli dari iTunes Store, atau disinkronkan dari perangkat lain. Aplikasi ini juga dapat mengakses jutaan lagu, album, dan daftar putar dari seluruh dunia. Bahkan saya bisa mendengarkan lagu secara offline. Saya juga dapat mendengarkan stasiun radio yang dikurasi oleh para ahli musik atau berdasarkan genre dan artis favorit. Aplikasi ini juga memiliki kualitas audio yang tinggi, dapat mengatur antrian, dan menggunakan fitur-fitur seperti shuffle dan repeat. Dan terakhir, dapat menyinkronkan musik dengan perangkat Apple lainnya seperti iPhone, iPad, dan iPod. Safari adalah peramban web bawaan macOS yang dikembangkan oleh Apple. Safari terkenal dengan kecepatan, efisiensi, dan integrasinya mulus dengan ekosistem Apple.
Fitur-fitur Safari seperti kecepatannya sehingga dapat mengoptimalkan performa tinggi. Kemudian Safari memiliki fitur-fitur privasi yang kuat untuk melindungi data kita saat menjelajahi internet, seperti pencegahan pelacakan lintas situs dan pemblokiran pop-up. Safari dapat disinkronkan dengan iCloud yang memungkinkan kita untuk mengakses bookmark, history, dan kata sandi kita di semua perangkat Apple. Safari juga dapat mengelola tab dan bookmark dengan mudah, termasuk fitur tab groups untuk mengatur tab-tab yang terkait. Terakhir, mode reader untuk membaca artikel dengan tampilan yang bersih, AirPlay untuk berbagi konten ke Apple TV, dan masih banyak lagi fitur-fiturnya. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang sangat populer dan banyak digunakan. Meskipun Microsoft Word bukan aplikasi bahan macOS, Microsoft Word ini tersedia untuk diunduh di Mac App Store. Saya sering menggunakan Microsoft Word untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Fitur-fiturnya seperti membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks dengan berbagai fitur seperti pengaturan font, paragraf, dan tata letak. Microsoft Word juga memiliki fitur kolaborasi di mana kita dapat bekerja sama dengan orang lain dalam waktu nyata pada dokumen yang sama. Kemudian, Microsoft Word juga dapat menyimpan dan mengakses dokumen di Cloud OneDrive yang memungkinkan kita untuk mengaksesnya dari mana saja. Kemudian, Microsoft Word juga menyediakan berbagai macam template yang telah tersedia, sehingga kita tinggal memilih dan dapat membuat dokumen kita dengan cepat dan mudah. Dan terakhir, memiliki fitur lanjutan seperti menyisipkan gambar, tabel, grafik, dan elemen multimedia lainnya ke dalam dokumen kita. Sekian dari video saya. Terima kasih.